Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan video kali ini saya mau buat video terkait pertanyaan dari Bang Bima Aldino Akbar. Bima Aldino Akbar. Pertanyaannya, Bang buatin pakai VT dong Bang, jelasin tentang ikan cupang yang baru diangkat dari lubukan biar mau ngedok atau flaring, usia udah 3 bulanan di lubukan baru mau diangkat ke botol. Oke. Jadi untuk pertanyaannya adalah ikan udah usia 3 bulan masih di lubukan teman-teman. Terus biar mau ngedok atau flaring, gimana caranya? Oke, saya paham. Panjang soalnya. Jadi ini ikan 3 bulan dilubukan terus kita sortir ke dalam botol atau enggak toples biar mengedok gimana. Jadi sebenarnya teman-teman ya, usia 3 bulan itu ikan cupang mau jantan mau betina, insya Allah dia bakal ngedok nih teman-teman. Ketika dia udah kita sortir, kita udah pisah. Tapi ada tapinya nih. Balik lagi ke mentalnya. Jadi setiap ikan ini dari satu lubukan yang mungkin ada ratusan atau puluhan punya mental yang berbeda-beda nih teman-teman. Ini harus dipahamin dulu nih. Jadi nggak semua ikan dalam satu lubukan itu meskipun itu jantan dia bakal ngedok. Pasti ada aja yang nggak ngedok. Pasti ada aja yang takut. Tapi kadang yang nggak ngedok dikawinin bisa bikin gelembung bagus, tapi dia nggak mau ngedok sama sekali. Emang faktornya bisa dia takut sama ikan di sebelahnya kalau kita buka sekat. Ada juga yang dia beraninya sama ikan yang lebih kecil, ada juga yang beraninya sama ikan yang sejenis, ada juga emang yang bener-bener nggak berani ngedok udah. Jadi banyak faktor teman-teman ya, kenapa ikan yang baru kita sortir itu nggak mau ngedok. Nah, kalau abang yang bertanya tadi nanya gimana caranya biar ngedok, kalau emang dari awal dia mental yang nggak bagus, ya pasti dia nggak bakal tetap mau ngedok. Mau kita akalin kayak gimana juga kadang ada ikan yang susah, karena saya juga sendiri punya yang kayak gitu. Kalau untuk caranya gampang teman-teman, insya Allah ya. Kalau ikan nih dari lubukan kita udah pisahin di dalam botol, itu otomatis banget kalau emang ikannya normal nih mentalnya, dia pasti bakal ngedok. Nah untuk biar lebih maksimal gimana, botolnya disekat, jangan dibuka begitu aja, karena semakin lama kita deketin nih botol itu nggak kita sekat, awal-awal dia berani ngedok 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 ngedok, lama-lama makin males, lama-lama jadi kadang takut juga ikan tuh. Ikan cupang ini meskipun ada sekat, kalau dikedokin sama ikan sebelahnya yang lebih galak, kadang dia bisa jadi takut juga teman-teman. Jadi faktornya itu dulu deh teman-teman. Jadi jangan dianggap ikan itu ketika kita sortir dari lubukan itu langsung ngedok, enggak juga. Kalau emang dasarnya takut ya takut. Saya ada nih ikan serius. Ini pun sama teman-teman. Saya ngambil dari breeder. Saya nyortir ada yang dari kolam langsung. Ada yang ngedok, ada yang nggak ngedok, ada juga. ada beberapa ekor malah yang nggak mau ngedok. Sampai sekarang saya coba treatment nih, deketin kebetinaan, masih nggak mau ngedok. Saya coba pakai cermin, nggak mau ngedok. Pakai ikan lebih kecil, nggak mau ngedok juga. Emang dasarnya emang mentalnya kurang bagus berarti. Kalau yang bagus mah baru beberapa jam aja nih teman-teman kita pisah, kita sekat. Begitu sekatnya kita buka, dia langsung ngedok. Jadi secara alami ikan cupang itu ketika udah kita sortir, kita pisahin, dia pasti bakal ngedok insya Allah. Kalau yang mentalnya bagus. Nah kayak kalau kata abang tadi, biar mau ngedok atau flaring ya itu lagi abang ya. Kalau abang diangkat ke botol, nih kan dibilangnya diangkat ke botol, berarti abang harus sekatin botolnya. Jangan dibuka begitu aja. Saran saya lebih bagus disekatin aja. Makanya banyak ada orang-orang yang botolnya itu dikasih lakban teman-teman. Jadi ditutup lakban, kadang dibuka sedikit doang lakbannya, kayak ada space sedikit biar dia ngedok ke sebelahnya. Ada juga yang ditutup rapat full,
ada yang nggak disekat sama sekali, tapi saran saya lebih baik ada sekatnya. Coba nih abang sortirin dulu deh. Emang kalau pengen yang jantannya, disortirin yang jantan-jantannya semuanya, nanti disekat-sekatin. Nanti perhatiin aja, ditungguin 1 hari aja. Besokannya nih setelah disortir, coba abang buka-bukain sekatnya. Nanti abang lihat deh tuh mana yang ikan ngedok, mana yang enggak. Itu udah normal ya. Jadi jangan dikira kalau kita ngebreed ikan cupang satu lubukan itu ikannya berani semua ngedok semua, nggak juga sebenarnya teman-teman. Jadi memang kayak gitu. Itu juga jadi satu pengalaman buat orang-orang yang udah breeding. Yang nggak breeding mah nggak bakal tahu teman-teman. Kalau kita nggak jelasin. Jadi yang mereka tahu tuh ikan tuh harus ngedok, galak, mentalnya bagus. Nggak juga. Jadi ada ikan yang kita udah ada nih teman-teman pengalaman. Ikan udah bagus nih, formnya, warnanya, ekornya semuanya udah bagus nih. Bahkan kualitasnya grade-nya grade yang buat kontes. Tapi nggak ngedok. Ada yang kayak gitu. Ada juga ikan yang udah top grade banget nih. Kedokannya kebukanya sedikit, ada yang cuma sebelah. Nah, itu. Ada yang kayak gitu teman-teman. Berarti emang ya itu seninya sih kalau kita ternak ikan cupang. Jadi itu justru seninya. Tapi ya balik lagi, mohon maaf, udah lumayan lama nih, udah 6 menitan. Balik lagi ke Abang Bima. Kalau ikan yang baru diangkat dari lubukan biar mau ngedok ya kayak gitu aja sih treatmentnya bang. Yang penting abang sekat dulu. Kalau emang dia belum mau ngedok, jangan dideketin ikan lain yang lebih galak. Itu salah satu solusinya. Jangan deketin ikan lain yang lebih besar ukurannya. Jadi biar dia tenang dulu aja di wadah. Karena dia bisa jadi pas dilubukan, ikan-ikan yang gak mengodok ini udah sering bahasanya apa ya, kayak dibully dah sama raja lubukan yang lain nih. Di lubukan biasanya ada yang gede, yang galak nih, udah ngedok. Nah bisa jadi gara-gara itu dia jadi ketakutan tuh, sering dikejar-kejar sama ikan-ikan lain yang lebih besar, yang lebih galak. Jadi kalau udah kayak gitu memang agak susah. Tapi ya insya Allah dari sekian banyak anakan pasti ada yang ngedok juga teman-teman ya. Kalau untuk tentang ikan cupang yang baru diangkat bukan benar mau ngedok, ya kayak gitu aja sih teman-teman ya. Terutama untuk Bang Bima. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya Bang Bima ya. Jadi intinya balik lagi ke mental ikannya masing-masing. Ada yang mau ngedok, ada yang enggak, ada yang sama sekali enggak mau ngedok, ada yang kedokannya sebelah. Itu udah hal rumah. Dan nih saya bakal kasih lihat nih ikan saya yang sampai sekarang belum mau ngedok. Oke nih, salah satunya nih teman-teman ya. Ini ikan udah besar, bahkan ini ikan udah saya breeding dan udah punya anakan nih ikan nih. Tapi kalau saya bukain sekat kadang nggak mau ngedok. Begini aja deh ikannya. Udah besar ini loh. Ini udah medium. Tuh. Begini aja dia ikannya. Padahal dia buat gelembung, nggak mau ngedok. Tapi ada ikan yang emang mentalnya dari kecil galak. Ini salah satu contohnya. Ini ikan dari kecil galak banget tuh. Kita tunjuk aja dia ngedok. Kita taruh jari di sini dia galak. Tuh, ini juga sebelahnya. Enggak kita apa-apain aja dia galak, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini yang nggak mau ngedok nih. Nih saya coba buka sekatnya. Tuh. Nggak mau ngedok. Ini udah lumayan lama, udah berapa minggu ini saya rawat. Sampai sekarang ikannya begitu-gitu aja. Tapi saudaranya yang lain ada juga kan. Ya yang ngedok mah ngedok, yang galak mah galak. Dan treatmentnya nggak ada treatment khusus. Ini cuma masuk toples udah disekat. Selanjutnya masalah dia ngedok atau enggak ya balik lagi emang mentalnya masing-masing aja. Tuh. Yang galak mah galak, yang ngedok mah ngedok. Oke, jadi begitu Bang Bima ya. Ya semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan kalau ada yang kurang dimengerti silakan tulis lagi di kolom komentar. Semoga yang lain juga bisa ngebantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.